Saudara, studi kelayakan dibuat berdasarkan sejumlah asumsi karena merupakan kajian atas kondisi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Asumsi yang digunakan dipilih dari beberapa alternatif yang dianggap paling baik menurut data-data dan perakiraan pada masa itu. Saudara, mudah dipahami bahwa keputusan yang akan diambil dari suatu studi kelayakan akan berlainan apabila menggunakan asumsi yang berbeda atau mengalami perubahan. Sebagai contoh, keputusan untuk mendirikan kilang LPG dengan kapasitas tertentu didasarkan atas asumsi bahwa harga LPG adalah minimum 100 US dollar per ton dan dipasarkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keputusan akan dapat berlainan bila asumsi yang dipakai adalah 75 US dollar per ton. Oleh karena itu, studi kelayakan dalam aspek ekonomi lebih-lebih untuk proyek pembangunan industri yang umumnya berumur lebih dari 15 hingga 20 tahun memerlukan suatu analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Jadi, di sini analisis kepekaan bermaksud mengkaji sejauh mana perubahan unsur-unsur dalam aspek ekonomi berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dipilih. Atau dengan kata lain, bila nilai unsur tertentu berubah dengan variasi yang relatif besar, tetapi tidak berakibat terhadap keputusan yang telah diambil, maka dikatakan keputusan tersebut tidak peka terhadap nilai unsur yang dimaksud. Sebaliknya, bila terjadi perubahan kecil saja sudah berakibat mengubah keputusan, maka dikatakan keputusan tersebut peka terhadap nilai unsur yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu pendekatan yang sering dilakukan dalam menganalisis aspek ekonomi dalam studi kelayakan suatu investasi adalah dengan mengadakan analisis kepekaan pada proyeksi arus kas terhadap perubahan-perubahan berbagai unsur atau kondisi yang diperkirakan mungkin terjadi selama umur investasi. Unsur-unsur ini dapat berupa perubahan harga bahan mentah, ongkos operasi, pengurangan produksi karena menciutnya pasar, atau juga dapat berupa berubahnya angka bunga pinjaman, harga persatuan produk, dan lain-lain. Saudara, apabila studi kelayakan telah selesai dilaksanakan dan terlihat adanya masa depan yang cerah bagi pelaksanaan suatu proyek, maka langkah berikutnya pada tahap persiapan lanjutan adalah mengupayakan adanya dana untuk membiayai investasi. Dikenal bermacam-macam pola pendanaan yang dibedakan atas dasar sumber dan sifat pembiayaan maupun mekanisme pendanaan tersebut. Pola pendanaan akan berpengaruh besar terhadap aspek ekonomi dari studi kelayakan proyek, karena pada akhirnya akan menentukan jumlah total biaya yang diperlukan untuk investasi. Pengaruh terhadap total biaya tersebut dapat berasal dari bunga atau interest atas dana, biaya atas risiko nilai tukar atau exchange rates dan risiko perubahan bunga, biaya operasi penyediaan dana, jangka waktu pengembalian dana. Oleh karenanya, pemilihannya harus benar-benar memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada.